Warahmatullahi wabarakatuh. Di mana gini ke Budes? Ngopi. Masya Ngobrol Allah. pintar. Pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah 12 Juli 2023 hari Kamis, kami Suara Minang TV menjumpai pemirsa semua dalam sebuah podcast khusus dengan para aktivis ya, dengan para aktivis di salah satu sudut kota Batam lah, ya kan, di salah satu kota Batam. di tengah ya, di tengah-tengah kota Batam. Kami pemirsa Suara Minang TV menjumpai pemirsa Sadonyo tentu dengan maksud di dalam rangka menyampaikan sebuah informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Batam, bahkan seluruh Indonesia, tentang rencana besar yang akan insya Allah yang akan disampaikan oleh abang-abang kita, para aktivis yang sudah hadir bersama kita, Bu Des ya. Nah, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang dengan beliau-beliau ini, apa dan bagaimana yang akan beliau lakukan, maka tentu seperti biasa, Bu Des, kita tetap selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua keberkahannya terhadap pemirsa Suara Minang TV. Ya, dan selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Pada malam hari ini bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubar, dan bersama pria-pria ganteng, salah satu wanita cantik. Itu nandak tahan wak kalau nyebut Des go. Dan di acara pastinya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Batam, Pak Hos, yang sangat tinggi animo mereka tadi berkomentar di flyer kita. Mereka menunggu tayangan kita di Suara Minang TV, yaitu podcast spesial bersama Gema Kopri ya. Gema Kopri Nyat Indonesia Kota Batam. Tapi sebelum itu kami selalu mengimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV untuk tetap jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Pemirsa Suara Minang TV, permintaan like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya itu adalah salah satu bentuk bagaimana dukungan pemirsa Sadonyo terhadap Suara Minang TV itu sendiri. Oke, Bu Des, penasaran apa yang akan kita beritahu kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya ini buruh nih. Iya, betul. Nah, yang mayoritas sepertiga dari masyarakat Kota Batam mungkin adalah buruh ya, Pak. Labu Desetong. Karena Kota Batam adalah kota industri, pastinya kebanyakan adalah buruh. Maka saksikan taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Baik, Pak Hos, kita perkenalkan satu persatu kita pada malam hari ini. Bu Des mantan buruh kan? Iya, mantan Berarti buruh. Bu Des kenal dengan beliau-beliau semua? Satu abang yang gondrong itu aja kayaknya yang kurang kenal. Mungkin kurang seleb. Ya. Oke, silakan. Buruh Kota Batam khususnya dan umumnya Provinsi Kepri, silakan. Baik, Pak Hos, penonton pada malam hari ini salah satu dari narasumber kita adalah tokoh Minang, yang pastinya tokoh Minang karena beliau mungkin wajah beliau tidak asing. Kalau giliran demo, bahkan bosan nak jelek nah. Kalau giliran demo, lu lagi gitu ya. Nah, jadi kalau buruh itu pasti mengenal beliau. Dan juga masyarakat Kota Batam, orang Minang yang ada di Kota Batam pastinya juga mengenal beliau. Dan di dunia perpolitikan, nah beliau juga sudah tidak asing lagi. Betul. Beliau adalah Bapak Saiful Badri Sofyan. Assalamualaikum Pak Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu dah. Ya, baik, assalamualaikum, selamat malam pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada. Ya. Oke. Yang kedua, ini sutra. wajah abang ini juga sudah tidak asing lagi. Beliau selalu di mana ada ketua serikat, beliau juga selalu ada di belakang sepertinya. Yang menjadi ketua dari panitia acara deklarasi ini ya. Ketua relawan. Justru ketua relawan. Gema Kopri Kota Batam. Oke, beliau adalah Bang Suherman. Muhammad Herman.
Muhammad. Oh iya, aduh maaf Bang. Muhammad Herman. Boleh Bang beri salam dulu ke penonton kita? Boleh bahasa Indonesia kan? Boleh. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena yang nonton guru, bukan Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, perkenalkan saya Muhammad Herman. Nih ditunjuk nih dan sebagai ketua relawan di ketua panitia sekalian, gitu hebatnya guru. Kopri Kota Batam. Ketua relawan sekaligus ketua panitia pelaksana deklarasi. Dan berikutnya Abang Muhammad Surya Sastra. Bukan Muhammad. Jadi M-nya apa? Rahasia. Nah ini kelainan lagi guru ya. Banyak tingginya guru nih. Bu Des, tadi kami sempat ngobrol Bu Des. Sempat ngobrol. Kadang-kadang para politikus supaya terkesan Islami ngasih nama Muhammad semuanya sebelum. Nah, tapi beliau enggak, memang dari lahir Muhammad gitu. Benar. Makanya awak prediksi tadi M Muhammad juga Bang Surya ini gitu. Rupanya tidak Bang. Bukan ya? Bukan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah, sebagai koordinator deklarasi daripada relawan Anies Gema Kopri Kota Batam. Silakan Bang, sapa dulu pemirsa Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, 2-3 orang para tokoh buruh yang hadir pada malam hari ini, seperti di flyer telah kami sampaikan, yaitu deklarasi besar-besaran sekelompok masyarakat dari kaum pekerja dan kaum buruh yang ada di Kota Batam untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, sebelum kita berbincang tentang acara, tentu kita menyapa dulu tokoh paling senior yang juga sekaligus Ketua SPSI Provinsi Kepri, yang di sini beliau berbicara atas nama aktivis buruh ya. Aktivis buruh. Bang Saiful, sebagai salah seorang, ya kalau dibilang memang seperti Bu Des bilang tadi itu, Bang Saiful simbolnya adalah aktivis buruh. Jabatan adalah sebagai Ketua SPSI. Terlepas daripada jabatan itu, tentu Bang Saiful mempunyai sebuah sikap pribadi politik bagaimana ke depan Indonesia, kan begitu. Pertanyaan pertama dari kami adalah, apa dasar Abang menggerakkan teman-teman yang satu visi dengan Abang mendukung Anies gitu? Baik, terima kasih. Sebenarnya bukan menggerakkan. Oke. Jadi kita ini hanya mengakomodir, sebenarnya bukan menggerakkan ya. Dan dasarnya begini, kita ini adalah organisasi pergerakan, salah satu stakeholder di negeri ini yang sangat punya kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Tentunya juga yang terutama kebijakan politik gitu ya. Jadi tentu sebagai organisasi yang profesional, tentu kita juga harus peka terhadap hal-hal ini. Betul. Dan kita juga harus bisa memahami, harus bisa menganalisa. Ya. Kebijakan-kebijakan tadi tentu sangat dipengaruhi oleh siapa pemimpinnya. Ya, oleh siapa pemimpinnya. Sehingga nggak usah diragukan lagi. Kalau seorang aktivis buruh, dia pasti sangat care dengan kebijakan-kebijakan politik dan pasti selalu memperhatikan, menganalisa para tokoh politik. Ya. Sehingga dalam mengambil keputusan, kalau aktivis buruh itu nggak usah dia, pasti sudah punya pertimbangan, pasti sudah punya kajian. Ya. Dan selama ini yang kita lihat itu pertama. Yang kedua, kita kenapa ke Anies ya? Ya. Kita selalu berusaha untuk objektif gitu ya. Selama ini yang kita pandang sebelum adanya nama-nama yang sekarang. Ya, dan mana kebijakan yang positif buat buruh, perkembangan buruh, mana yang tidak.
Yang kedua, setelah muncul calon-calonnya, kita pasti memperhatikan dari track recordnya sudah ada rekam jejaknya. Mana yang lebih memperhatikan, lebih konsen terhadap perbaikan kondisi perburuan kita, itu sudah jelas. Ya. Karena kebetulan ada, saya sebut sajalah ya. Ada beberapa nama yang mencuat sekarang. Dan kebetulan antara Anies dengan Ganjar lah. Kebetulan lanjut. Kedua dari mereka ini adalah sudah pemimpin, walaupun belum di tingkat sudah nasional. Pernah menjadi pemimpin. Ya, pemimpin. Artinya mereka juga pemimpin dari rakyat, juga pemimpin dari buruh. Betul. Dimanapun Indonesianya, apalagi Jawa Tengah, DKI, daerah yang memang buruhnya juga banyak. Ya. Tentu di situ juga banyak kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan buruh. Di antara kebijakan-kebijakan mereka ini, mana yang lebih pro kepada buruh? Mana di antara tiga tokoh itu yang sudah dirasakan oleh buruh kebijakannya gitu. Bagaimanapun dua orang ini mantan, yang satu masih gubernur, satu mantan gubernur. Pengambil kebijakan yang pertama masalah upah. Di situ rekam jejak saja, rekam jejak itu kita juga memperhatikan lah. Kebetulan satu DKI, satu Jawa Tengah. Betul. Ya, saya tidak perlu terlalu gambang di situ. Kita juga bisa melihat itu terhadap pekerja formal. Terhadap pekerja informal pun, bagaimana kebijakan-kebijakan pemimpin ini selama mereka menjabat terhadap buruh-buruh informal. Dan ini kalau saya ceritakan terlalu panjang, tapi publik sudah tahu lah. Artinya apa? Kita melihat kita butuh perubahan. Dan saat ini yang paling tajam isu adalah isu Omnibus Law. Betul. Isu Omnibus Law kan. Dan siapa-siapa di belakang Omnibus Law, lahirnya undang-undang ini, kelompok mana gitu. Betul. Dan untuk itu buruh jangan salah memilih, jangan salah menilai, bahwa persoalan utama buruh di Indonesia saat ini adalah Omnibus Law. Dan harus paham mana pihak yang kira-kira akan kaji lahirnya Omnibus Law ini, dari pihak yang mana gitu. Dan kira-kira pihak yang mana yang kira-kira yang akan bisa sejalan bagi kita, bukan, kalau pakai saya mungkin bukan untuk menentang, tapi untuk mengkaji ulang apa muatan-muatan yang ada di dalam itu. Tetapi di balik itu ada yang lebih penting lagi, undang-undang Omnibus Law ini selain muatan di dalamnya, dari proses pembentukannya saja sudah salah. Dan proses pembentukannya dari kelompok yang mana. Dan saya berharap buruh harus cerdas di situ. Jadi kita bukan karena berdasarkan suka tak suka. Menentukan pilihan KNS bukan berdasarkan suka tak suka, tetapi sudah melakukan kajian dan merasakan langsung. Dan ini yang kita harapkan. Sehingga seperti yang tadi, dan buruh rata-rata paham itu. Yang buruh yang betul-betul memikirkan tentang kepentingan buruh, bukan terpengaruh oleh kepentingan A, kepentingan B, kepentingan kelompok ini, kepentingan pimpinannya. Pasti kita sudah memahami itu. Makanya seperti bilang tadi, kita ini bukan menggerakkan, hanya mengakomodir. Mengakomodir buruh yang berharap kepada calon yang sekarang kita bikin organisasinya, relawannya untuk mendukung Anies Baswedan. Kira begitu. Oke, Pak Saiful, kita lanjut. Abang-abang ganteng bentar ya. Kita harus gali dulu nih, biar betul-betul visinya itu betul-betul gitu. Bang, tadi kalau boleh dipertajam sedikit, khusus rekam jejak. Mungkin pemirsa Suara Minang TV masih sedikit belum mendapatkan alasan yang benar-benar substantif dari poin yang kedua. Intinya adalah rekam jejak ketiga tokoh. Abang memastikan yang benar-benar pro buruh paling tidak pada saat dia menjabat itu adalah Anies. Bisa nggak dipertegas kebijakan apa yang dibuat Anies yang memang pada prinsipnya membuat buruh sejahtera, membuat buruh tenang dan segala macam gitu. Saya kasih salah satu contoh aja lah. Keluarnya beberapa PP 35, 36, 37 turunan dari Omnibus Law. Itu terkait masalah upah. Bahkan pemerintah ini rata-rata kan udah di belakangnya para cukong semua. Masalah upah, kebijakan.
pemerintah begitu arogan mengeluarkan upah ditentukan oleh pusat. Ya, kembali kalau dulu kita kan ada namanya Dewan Pengupahan, kita berunding, kita memperhatikan upah kita memperhatikan tingkat kebutuhannya, kebutuhan hidup layak. Betul, di wilayah masing-masing. Sekarang pemerintah mengeluarkan harus begini. Dan untuk keluar dari itu butuh pemimpin yang berani. Ya. Saya ambil contoh di Kepri dulu. Di Kepri jangankan untuk melebihi daripada yang ditentukan dari pusat, bahkan dibikin di bawahnya. Dan kita coba gugat Ketun, kita menang di tingkat pertama, menang di tingkat banding sampai ke mahkamah kasasi kita menang, tetapi tidak berani menerapkan pemerintahnya. Pemerintah Kepri tidak berani menerapkan. Ya. Sampai sekarang. Padahal itu sudah putusan Mahkamah Agung. Sudah final itu ya dari sisi hukum. Sudah final. Tidak berani menerapkan. Artinya apa? Hubungan antara penguasa dengan pengusaha itu memang tidak kita pungkiri. Iya. Dan satu-satunya yang mempunyai keberanian DKI Jakarta. Masya Allah, yang memutuskan. Hanya Gubernur DKI yang berani memutuskan keluar dari itu. Namanya Anies Baswedan. Dan itu digugat oleh Apindo mitra kita. Ya, betul. Digugat. Ya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang yang putusan gubernur, karena dia membuat keputusan tidak keputusan politis. Ya sudah, yang penting saya buat, kalau digugat nanti. Tetapi keputusan dia pertanggungjawabkan. Artinya apa? Kebijakan yang dia bikin, dia juga akan awasi dan dia akan bela kebijakan itu. Karena ada juga pemerintahnya ambil kebijakan untuk mencari pemerintah. Gugat-gugat lah ya kan? Ada juga, saya bikin gini, satu kalian gugat caranya begini. Tidak mungkin. Orang politik tidak mungkin. Sebuah skenario besar ya. Disitulah kita melihat keberanian seorang Anies Baswedan. Dan kalau bicaranya santai kayak gitu, orangnya tenang. Betul. Tapi kita lihat dari sisi keberanian, karena dia yakin, dia berbuat untuk orang banyak. Betul. Ya, dia berbuat untuk rakyat banyak, bukan berbuat untuk yang di atas. Untuk atasannya di kekuasaan lah gitu. Betul. Itu satu contoh saja. Nah, kita berbicara tentang lain yang informal ya, kebijakan transportasi yang bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta kayak ojol segala macam dan lain, banyak hal gitu ya. Tapi kita nggak bisa jelas kalau buruh sudah paham itu. Dia artinya apa? Dia menentukan pilihan mau mendukung Anies Baswedan. Itu sudah informasi di masyarakat, tapi sudah dirasakan sendiri gitu. Terutama buruh yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kan gitu ya? Iya. Terutama ya. Pemirsa Suara Minang TV, Bu Des, cukup menarik walaupun memang Pak Saiful tidak menyebutkan berbagai macam kebijakan Anies yang lebih substantif, tentu hanya yang bisa beliau sebutkan yang memang berhubungan langsung kebijakan itu dengan teman-teman buruh yang ada di Jakarta. Saya tambah sedikit lagi ya. Di saat terjadinya ribut-ribut polemik antara Omnibus Law, yang namanya tokoh-tokoh nasional ini, ya, kita bisa melihat dia tuh berpihaknya kemana. Dari statementnya dan dia di lingkungannya di mana, kita bisa melihat. Dan kita tahu posisi Anies Baswedan di mana, kita paham. Dia di pihak yang mana, kita paham. Makanya salah satu kita berharap, kita yakin. Makanya deklarasi kita besok juga membacakan itu. Bahwa kita siap untuk di belakang beliau, berada di barisan beliau, terutama kita nggak usah memulai mengkaji tentang keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Mari kita kaji. Kita dulu tidak mau pakai ilmu pokok, ngotot gini asal ditolak, cabut, tidak begitu. Ayo kita kaji secara dasar negara kita, secara kearifan lokal kita, kebutuhan bangsa kita, ideologi kita, bagaimana ideologi ekonomi kita, mari kita kaji. Dan kita yakin kawan-kawan siap untuk berada di barisan beliau untuk melakukan ini. Insya Allah. Udes, ada orang nonton Udes? Sudah. Banyak yang komen Tapi Udes. cukup menarik Pak Hos. Tapi kita ini berbicara masalah buruh saja. Betul. Gitu kan? Tetapi yang menonton juga tidak hanya buruh. Siap. Gitu. Pak Ketua, adakah yang membuat Pak Ketua melatar belakang ini selain dari buruh? Gitu, betul. Yang nanti juga akan menjadi menarik perhatian masyarakat betul. yang tidak buruh. Gitu. Betul. Begini, selama ini sering dilakukan pembodohan terhadap masyarakat. Kita sebagai bangsa besar, kenapa tidak ketinggalan dari yang lain?
Karena banyak dilakukan pembodohan terhadap masyarakat kita, bukan pembelajaran supaya masyarakat cerdas. Contoh, di Batam juga pernah, di saat kita menuntut UMK, Ya. yang kita tuntut dampaknya itu bukan hanya yang terima gaji di pabrik, Betul. tetapi pernah diajaklah pedagang kaki lima untuk menentang buruh serikat pekerja yang memperjuangkan upah. Padahal taruhlah 100.000 naik upah satu orang buruh, kali sekian jumlah buruh, berapa pertambahan Putaran uang di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Jika penjual pedagang di pinggir jalan, Betul. Akan terdampak ke sana secara gitu. positif. Secara Naik positif gaji gitu. 100.000 tapi naik Harga berlipat-lipat. itu tugas pemerintah. Itulah yang kita bilang. Sedikit ini di luar itu. Betul, nggak apa-apa. Saya pernah tantang pemerintah. Ya. Saya berani sendirian tanda tangan 5 tahun upah naik. Saya tanda tangan nih, saya tanggung jawab. Tapi semua pengusaha pemerintah, ayo sama-sama tanda tangan bahwa kebutuhan itu naik. Nah, itu memang saya juga paham itu. Ya. Tapi biar tahu masyarakat ini, ya, kita menuntut naik itu bukan pakai ilmu pokok. Ya. Nah, undang-undang kita beda. Undang-undang kita mengamanahkan pengusaha, pemerintah, pekerja itu mitra. Ya. Kita dengan segala kesadaran, buruh ini buruh cerdas, sangat paham itu. Tetapi yang pemimpin itu sangat menentukan. Kebijakan pemimpin sangat menentukan. Kalau kebijakan-kebijakan yang dibikin tidak menciptakan kemitraan, malah menciptakan pertentangan. Amanah undang-undangnya kemitraan, tetapi kebijakan dibikin membuat mereka berantuk terus. Betul. Nah, itu disalahkan. Buruh bikin rusuh terus, demo lah, inilah, pengusaha hengkang lah. Investasi hengkang katanya kan? Investasi hengkang. Oke, Pak Has, Pak Ketua. Kalau kita kali lagi, ini masih buruh saja. Belum lagi dari sisi-sisi lain ya, belum betul lagi dari paguyubannya, gitu masih banyak. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu penonton. Ya, sapa penonton dulu. Banyak penonton kita yang sudah hadir, termasuk dari relawan-relawan. Isa jali, masuk Budes cek ya. Baik, Ridaya. Tunggu dulu Budes, tunggu. Sementara Budes membacakan itu, kami minum dulu ya. Boleh, silakan. Oke. Kita gantian. Pemirsa Solo Minang TV. Kita kalau bicara buruh pasti semangat kita. Ridaya Serizal, Assalamualaikum. Suara Minang TV, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donald bin Raja, studio baru. Iya, tapi kayaknya agak kurang ke tengah ya kayaknya. Tapi karena disorot ke sini ya. Iya. Kemudian ada Ahmad Sauki. Sekarang ini tahu nih. Bukan Muhammad. Mikhail Surya Sastra. Salah. Okay. Kemudian ada ini. siapa Ahmad Sauti itu masih di apa itu? Di Vietnam. Oh, dia nonton dari Vietnam. Ya, Thailand apa di Taiwan kalau nggak Dia salah. udah jadi orang sana ya. Iya, betul. Munirman Inye, mantap Pak Saiful. Iya Inye, kalau Pak Saiful jangan. Inye, gue perlu kita undang Aja Pak Saiful kopi jahe mudah. Inye sih kan ada di SM Cafe, jadi kopi jahenya kita pakai kopi jahe orang. Iya, betul. Dedi Piliang, kami dari relawan PKS Kota Batam siap mendukung Anies. Basobo, kelopok tamu itu. Iya. Kemudian Ramla Hela. Mantap. Ya, ini dari Ketua Serikat di Pemuda Pancasila dulu ya. Bang, pinjam sebentar bang. Boleh. Budes, pada saat mic kita 2, narsum 1, kita ganti-gantian. Kini ada mic 4, rupa narsum 3. Tetapnya tidak cukup ya. Berarti kita harus cari lagi yang untuk 5. kayaknya enggak untuk 8-nya. Yang 8 ya. Oke, Bang. Sebelum kita berbicara kenapa apa yang menyebabkan teman-teman menempatkan Abang sebagai ketua relawan, yang pertama saya mau konfirmasi dulu nih, apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Betulkah apa yang disampaikan beliau, kawan-kawan yang secara pribadi dari sisi apa yang disampaikan beliau adalah mencoba mengakomodasi, tidak menggerakkan sebuah kekuatan gitu, betul? Mungkin Abang bisa jelaskan sedikit. Ya, pertama gini ya, memang serikat pekerja lah. Betul. Ya. Ideologi serikat pekerja itu kan dia sosial ekonomi. Ya, betul. Sebenarnya kita nggak berpolitik. Ya. Tapi melihat kekacauan sekarang ini bang, mau tak mau kita turun gunung juga bang.
ekstrim betul ya. Mungkin karena capek kali demo, kemudian sidang. Jadi 9 tahun terakhir ini memang habis-habisan kita, khususnya kita sebagai pemimpin buruh lah. Istilahnya suara-suara kita itu suara-suara yang kurang didengar lah, bahkan mungkin nggak didengar lah. Jadi mau tak mau untuk 2024 ini kawan-kawan berkumpul semua. Walaupun ideologi serikat pekerja ini sosial ekonomi, mau tak mau kita mesti ikut juga dalam hal cawe-cawe politik. Luar biasa. Kalau kita belum berbicara tagline tadi ya, masih cawe-cawe bro ya. Ya. Kalau Pak Presiden dia cawe-cawe juga, kita juga sebagai kenapa enggak? Ya kan? betul. Maka kita mesti di 2004 ini ada cawe-cawe lah. Ya betul. Istilahnya menjelaskan kepada teman-teman serikat pekerja, elemen-elemen buruh, bagaimana yang kami rasakan 9 tahun terakhir ini. Habis-habisan kami, baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Pokoknya teruk betul lah bahasa Melayunya bilang. Ya. Jadi pertama ada yang namanya munculnya Undang-Undang PP 78 tahun 2015, 8 tahun yang lalu itu, 8 tahun 9 tahun yang lalu itu memang menggerus upah serikat pekerja. Yang awalnya kita itu menentukan upah itu berdasarkan perundingan yang mengacu kepada kebutuhan hidup layak. Betul. 2015 pakai rumus, Bu. Dikunci rumusnya itu. Berdasarkan inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Itu udah istilahnya suara kita kan nggak didengar lagi. Betul. Mau itu jadi nggak ada istilah bipartit, tripartit, nggak ada lagi ya. Mau itu kebutuhan kita setinggi langit pun, ya pokoknya rumus itu dipakai. Itu yang pertama. Itu kan munculnya di era sekarang lah, betul, gitu kan? Betul. Sekarang lah, gitu kan? Kemudian lagi spektakuler lagi di tahun 2020 ya muncul Undang-Undang 11 tahun 2020 yang judulnya Omnibus Law. Ya, Undang-Undang sapu jagat ya. Ada 11 klaster kan? Iya, betul. Kalau kita ambil yang satu klaster lah, klaster tenaga kerjaan. Yang memang berhubungan dengan kita lah ya. Itu ada 4, Bu. Turunan peraturan pemerintahnya memang menghabisi kita juga. Nah, kalau Ibu sekarang dengar di Tangerang, Bekasi, itu kan masalah kontrak kerja tuh. Iya. 3 bulan kerja, 6 bulan nganggur kan? Ya kan itu sering dengar tuh. Kalau Ibu mau perpanjang kontrak mesti ada sesuatu dengan atasan. Betul. Dengar kan? Itu akibat apa? Munculnya Omnibus Law, nggak ada kepastian kerja. Kan kasihan buruh-buruh perempuan gitu. Staycation jadi terkenal. Staycation istilahnya kan. Berarti staycation nampak Omnibus Law ya. Kemudian juga muncul lagi tuh PP 78 sudah teruk ada lagi. Setelah Omnibus Law ada lagi nih? Ada turunannya itu. Oh, turunan dari ya. PP tentang pengupahan. Ya. PP 36. 35 nah itu. Nah, jadi rumusnya lebih parah lagi itu, bahkan bisa tidak mengalami kenaikan gaji. Kalau dijelaskan rumusnya panjang lah. Ya. Wah, enggak perlu lah jelaskan. Ya, kita udah kuliah. Jadi maka itu kan pernah di Kepri sendiri pun tidak mengalami kenaikan gaji akibat ini. Ya. Jadi dari sekian banyak pemimpin gubernur yang ada di Indonesia ini hanya Anies Baswedan satu-satunya gubernur yang digugat oleh pengusaha tentang kenaikan upah. Biasanya kan gubernur digugat oleh oleh pekerja, betul. Ini lain pula dia kan. Ya. Disitulah jatuh cintanya pekerja kepada Anies. Oke, Bang. Berarti yang disampaikan oleh Bang Saiful memang sama dengan teman-teman. Oke. Kita berbicara, ini belum berbicara tentang relawan ya. Kita berbicara serikat pekerja ini. Serikat pekerja itu kan banyak. Ya. Nah, jadi walaupun tadi memang secara gamblang ketua menjelaskan pada prinsipnya ini adalah masih person to person, sikap-sikap pribadi dari mayoritas anggota SPSI. Belum mencoba mendeklarkan atas nama SPSI itu sendiri. Atas nama organisasi itu sendiri. Nah, teman-teman lain yang pada prinsipnya satu perjuangan seperti apa sih? Ya, memang kalau khususnya di Batam itu kita belum ada
arah ke deklarasi membawa organisasi. Betul. Tapi kalau kita lihat survei ke lapangan itu kan tentu kawan-kawan kan nggak butuh asumsi, butuhnya realisasi. Betul. Di antara 3 tokoh ini yang nyata-nyata yang memperjuangkan buruh hanya beliau. Gitu. Ya, betul. Otomatis suara-suara ini kita tampung. Tentu karena sekali lagi saya bilang, karena kan di organisasi ini kan kita ideologinya bukan politik. Ya. Kita tidak membuat serikat kita ini menjadi partai politik, tidak seperti itu. Karena kita pun banyak terdiri dari berbagai partai, banyak terdiri berbagai macam pilihan, macam-macam bendera lah. Iya. Tapi kalau kita survei ke lapangan, kita jumpa segala macamnya, nampaknya arah Kota Batam ini mengerucut ke beliau. Gitu. Bisa saja berbicara pemilihan calon-calon legislatif mereka berbeda partai masing-masing. Ya. Tapi kalau sudah berbicara presiden nampak ke Anies. Oke. Bang. Tadi memang dikatakan SPSI tidak partai politik. Teman-teman belum ada sikap. Besok insya Allah informasi yang kita dengar akan ada deklarasi. Sebelum kita berbicara besok, kenapa pilihan nama relawan yang abang coba dan pimpin sekarang dan besok mau gebiar Kota Batam itu apa? Apa pilihan namanya, nama relawannya, kan gitu ya kan? Nah, sehingga memang nampak di situ itu dari sisi nama tuh bahwasanya buruh tuh seakan-akan mau menggugat di dalam pemilu, kan begitu bahasa kasarnya. Ya, silakan. Ya, pertama memang variabelnya lah kasarnya. Ya, variabelnya lah. Variabel pertama tentu pekerja. Pekerja itu tidak pada formal. Betul. Yang kedua, pekerjanya juga punya keluarga. Dan keluarga ini disebut rakyat Indonesia. Oke, betul. Ya. Jadi kalau dari data sekarang ini itu kan pekerja formal saja yang sudah wajib daftar lapor ke Disnaker itu ada 7.900 perusahaan, hampir 8.000 perusahaan di Batam ini. Dengan jumlah pekerja 400.000. Itu yang formal. Belum lagi kawan-kawan kita yang nelayan. Betul. Kawan-kawan kita yang di sektor non formal lah. Ayam penyet. Betul. Macam-macam lah, driver ojol gitu. Kalau dikumpulkan mungkin 60% warga Batam ini pekerja gitu. Betul, Cik Mudes tadi ya. Pintar Mudes ya. Sudah lama mengkaji. Jadi kita memang variabelnya itu ya pekerja dan rakyat Indonesia. Dan memang girohnya atau semangatnya buruh ini pasti dengan marginalkan kaum proletar ini. Kalau hanya di forum-forum resmi nampaknya Bang tak didengar. Jadi kita harus menggema sedikit. Maka kita namakan Gema Kolpri, Gerakan Massa Koalisi Pekerja Bersama Rakyat Indonesia di Kota Batam. Gema Kolpri, Gerakan Massa Koalisi Pekerja Bersama Rakyat Indonesia. Indonesia. Bukan hanya Batam. Ya. Titik awal Batam. Nanti kita bentuk seluruh. Tapi Bang Herman, karena dulu ini juga mantan buruh juga hobinya juga kalau demo tuh senang dulu Pak. Karena libur kerja kan. Libur kerja. Tetapi memang betul naik 100.000, tapi yang sembako segala macam itu naiknya mungkin berlipat-lipat nggak imbang gitu. Nah, Bang Herman, apa hubungannya dengan yang Abang buat nih koalisi Gema tadi itu dengan putih rambutku Anies presidenku? Tagline gitu ya. Apakah nanti untuk mempertimbangkan hari tua atau banyaknya masyarakat yang tua? Kayaknya Bu Des mulai dari Cipta Asri sampai ke lokasi kita di Follow Abibi mikirkan tagline itu kali ya. Dari siang kan kenapa orang mengambil yang putih rambutku ini gitu kan? Kalau itu kan di sini nggak ada yang putih. Tunggu, pertanyaan itu sebaiknya kepada koordinator yang punya acara ini. Karena itu hanya kan pada saat acara. Tapi itu akan diviralkan.
tapi bukan menjadi salah satu slogannya untuk Gema Kopri nantinya. Ya mungkin nanti tambah Ibu Ya, kan. Tapi yang masalah putih rambut ini memang kita memikirkan pekerja ini Bu, memikirkan. Jadi udah ubanan gitu ya. Kalau mau diambil filosofi bisa aja dihubungkan ya. Karena ini mikirnya tadi berapa tahun? Udah 9 tahun. 9 tahun. Betul katanya kan. Kalau sampai uban gua aja. Gaji dah naik ada jangan tuh. Oke, berarti kita berpindah ke beliau sebagai apa ya? Siapa tuh Bang? itu apa tadi? Ya, Bang apa M tuh Bang? Jadi ini membuat penasaran ya. Nanti khusus beliau Bu Des tanya nanti ya. Oke. Oh minum kopi loh. Oke. Jadi ini M-nya nih. Iya, ya, M-nya dulu. M dulu penasaran. Oke, teman-teman. baik. Kalau orang selama ini banyak menebak itu adalah Muhammad. Ya. Ya. Biarlah beliau aja yang Muhammad ya. Ya betul. Jadi ada juga tadi yang Mikael. Mikael. Iya. Bukan. Jadi sebetulnya Jarang Padang nih, mana Mikael. saya ini orang Padang. Oh. Ya, orang Logat Batak. Sumatera Tapi Barat, Jakarta. tapi kayaknya jadi perkumpulannya agak besar ini. Ah. Kalau di Sumatera Utara itu kawan-kawan itu kan ada marganya ya. Betul. Ada Simatupang, Ya, betul. Sihombi Ya. dan lain-lain lah. Ya. Ya, sangat banyak. Nah, itu saudara-saudara kita di situ, marganya itu di belakang pasti. Nggak ada Simatupang Di depan. Simatupang enggak. Ya. Pasti misalnya Ahmad Simatupang, itu ada. Atau Yadi Simatupang, itu Ya. ada kan. Nah, kalau saya itu kebalik. Oh. Marganya di depan. Marganya di depan. baru nama. Melayu Sastra. Nah, Belum, berarti Budes belum nyambung. jadi Jadi nama saya itu M itu adalah marga. Marga Surya Sastra. Jadi Oh, nama Marga lengkap saya Surya. itu Marga Surya berarti Sastra. marga nggak? Bukan nama marganya ya. Bukan suku Ya, atau apa? bukan. Memang marga gitu ya. Kalau suku saya karena orang Berarti Sumatera penonton Barat, ada yang bisa Ya. menebak Minang, ini karena apa suku? dia nih. suku pilihan. Ah, oke. Untung enggak Melayu. Untung nggak Kalau Melayu bersorak-sorak melonjak-lonjaknya sih gue Bang, Oke, siap. besok insya Allah adalah deklarasi Anies Ya. dari teman-teman Gema Kopri Batam. Batam. Ya. Seperti apa konsep? Kebetulan abang kan Bang Surya adalah sebagai koordinator Koordinator deklarasi. koordinator deklarasi. Ya. Seperti apa konsep besok itu abang membuat deklarasi itu gitu? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara konsep, Ya. kita balik lagi nih ke backgroundnya. Ya betul. Kita ini kan bukan orang-orang dunia entertain. Ya Kita betul. ini bukan orang-orang politik. Ya Kita juga bukan orang-orang dunia-dunia di luar industri. ya Nah, kita ini kan orang-orang yang berada di lingkungan buruh dan masyarakat marginal tadi bahasanya, kan begitu. sedih kali saya kalau udah dengar kata-kata marginal itu. Karena kenyataannya begitu, Pak. Nggak bisa kita pungkiri sampai hari ini masih seperti itu. Mudah-mudahan setelah 2024 nggak lagi ya. Insya Allah. Amin. Nah, jadi konsep acara tentu kita sesuaikan dengan latar belakang kita tadi. Ya, betul. Kita ini buruh, bukan orang-orang yang biasa dengan kemewahan, Ya. yang sesuatu yang wah, Ya. tapi kita akan adakan konsep itu dengan sederhana dan merakyat. Oke. Walaupun di dalam sebuah gedung. Ya, betul. Tapi kita tetap mengusung konsep seperti itu. Ya. Ya, jadi besok teman-teman itu akan datang berkumpul di gedung tersebut di lokasi. Ya. Nanti kita akan buka acaranya sesederhana mungkin. Ya. Karena kita bukan orang-orang yang mewah. Ya, betul. Jadi tidak perlu kegiatan itu juga harus mewah menunjukkan sebuah dukungan itu. Ya. Jadi buruh itu bisa mendukung dalam keadaan sangat memprihatinkan pun kita masih bisa mendukung, menentukan pilihan kemana yang tepat. Diperkirakan ada berapa orang buruh Ya. nanti yang akan menghadiri itu, Bang? Ya, jadi Estimasi? hasil kita koordinasi dengan teman-teman baik itu buruh sendiri. Saya tidak mau mengkotakkan buruh itu dari mana. Betul. Artinya mau dari organisasinya apapun, Ya. selagi dia merasa sebagai buruh, merasa sebagai pekerja di Kota Ya. Batam, Ya. dan merasa rakyat Indonesia yang Ah, ada di ini sana, Yakin ingin memilih dan pilihannya sama Dengan kita. arahnya dengan kita, Ya. ya kita ajak koordinasi semua. Nah, jadi besok itu insya Allah kalau tidak ada halangan dan tidak ada hal-hal yang di luar
yang kita harapkan. Ya. Mudah-mudahan antara 400-500 orang akan kita hadirkan. Oke. Cukup Untuk Geraha Pena? sekelas Geraha Pena 600 Bang. 600 ya, masih memadai ya. Masih memadai. Oke, Bang. Tentu ini sebuah pekerjaan yang memang benar-benar pure bagaimana memperjuangkan sikap politik, memperjuangkan diri dengan teman-teman dengan menentukan sikap politik. Saya yakin pasti ada rintangan ini. Oh jelas. Pasti banyak orang yang akan ya dalam tanda petik minimal teman-teman yang satu seperjuangan juga tapi dalam kubu yang lain. Tekan menekan dan segala macam. Ya. Kalau bisa Abang gambarkan sedikit seperti apa perjuangan Abang dengan teman-teman sehingga besok insya Allah teman-teman itu bisa mendeklarasikan dirinya bahwa dalam sebuah gerakan yang masyarakat Kopri ya, Gema Kopri itu gitu. Jadi rintangan itu dalam setiap hal yang kita lakukan Ya. pasti ada. Pasti ada. Ya, mau hal itu baik, Ya. mau hal itu buruk apalagi ya. Betul. Jadi buat kami, buat saya khususnya rintangan itu sebuah tantangan yang memang harus kita lalui. Kalau kita takut dengan rintangannya Ya. berarti lebih baik tidur aja di rumah. Sedangkan tidur aja kita punya masalah. Gitu. Belum tentu jago bisa kan? Lu tentu jago bisa. Nah, jadi kalau rintangan kita bicara rintangan pasti ada. Pasti ya. Apalagi kami ini kan orang yang kesehariannya di dunia perburuan, di dunia pekerja, dan kita juga di dalam organisasi-organisasi yang kita pimpin saat ini, yang kita berada saat ini, itu juga terdiri dari berbagai warna. Ya, warna politik kah, Betul, warna kehidupan kah, warna betul. pilihannya kah. Ya. Nah, tapi bukan berarti itu harus kita jadikan sebuah kendala, Betul. bukan harus kita jadikan sebuah halangan untuk melakukan atau menentukan sebuah sikap Ya. dan pilihan ya. Makanya sampai hari ini tadi sudah disampaikan bahwa kita membuat gerakan ini, kita membuat relawan ini bukan untuk menyebut satu atau dua nama organisasi. Ya. Tapi yang kita ajak, yang kita rangkul adalah orang-orang yang berada di dalam organisasi. Karena bagaimanapun yang harus kita pahami, khususnya di kami yang SPSI lah, kalau orang tahunya kan SPSI. Betul. Nah, itu kita bukan organisasi politik, Ya. ya. Tapi kita juga harus menghargai bahwa undang-undang negara kita sendiri kan melindungi Ya. hak setiap masyarakat untuk berpolitik. Ya. Nah, jadi tantangan itu pasti ada. Tapi kita hadapi hal-hal tersebut tentu dengan senyum. Tidak boleh dengan emosi, ya. Asal dengan ustaz Tapi mengecek bisa tersenyum lah ya. Oh, tetap kita harus tersenyum karena yang kita pilih itu penuh dengan senyum. Tapi iya betul ya. Sasra, Ya. dari pemerintah Kota Batam sendiri. Nah, Oke. ini memang adakah hambatan itu atau mereka mendukung gitu, lakukan Ya. aja buruh gitu kan, yang penting buruh sejahtera gitu, Oh, atau ada Sedikit-sedikit stop gitu ya. Oh, iya, oke. Ya. Jadi saya cukup senang, artinya kita bersyukur hidup di Kota Batam ini, Ya. yang pemerintahnya terhadap buruh atau pekerja ini tidak terlalu mau mengintervensi. Oke. Jadi artinya sejauh ini sampai hari ini, sampai detik ini saat Belum. kita lagi, baik itu dari Kemko-nya, baik itu Kepolisian, dari kepolisian, baik dari ya instansi yang ada, tidak ada. Berarti yang penting lakukan selagi masih di koridor-koridor yang benar, Betul. lanjutkan. Betul. Dan juga Bang, ini kan memang terbuka untuk buruh itu sangat banyak, apalagi tidak membatasi apakah memang yang tergabung dengan yang serikat ini. Ya. Pokoknya atas nama buruh gitu. Ya. Nah, Selagi kita untuk buruh. mengantisipasi gitu, seandainya dan kita lihat itu di luar sana cukup banyak juga ya Bang ya yang mendukung Anies ini gitu. Nah, dan dari tidak hanya dari buruh, dari yang lain-lain, dari profesi yang lain gitu. Nah, seandainya profesi yang lain pun juga bisa hadir. Karena Membludak kan umum pokoknya. nih. Bagaimana Nah, antisipasi jadi membludak penelitian? gitu. Nah, bagaimana Abang mengantisipasi? Karena kita rasa Geraha Pena itu kan ruangan yang mungkin tidak terlalu Terbatas besar lah lah, gitu. ya. Kenapa tidak memilih di outdoor gitu? Ya. Oke. Jadi begini, kita kalau misalnya nih terjadi
hal yang di luar perkiraan membludak jumlah orang yang datang. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa ya? Ya, bukan hal yang harus ditakutkan. Iya, betul. Kenapa? Betul. Dari situ kita bisa lihat bahwa memang ternyata yang kita dukung itu benar. Aspirasi masyarakat itu ternyata memang terwakili di situ. Tapi untuk Batam sendiri ini pertama kali untuk relawan Anies ya mengadakan deklarasi. Ada dengar nggak ya? Kalau deklarasi yang secara formal terbuka, seperti ini terbuka baru diadakan ya? baru kita. Baru ini. Nah, Tapi apalagi kalau baru ya, tim-tim baru yang pertama. lain, Ya sudah ada ya. tim lain sudah ada banyak. Saudara-saudara kita yang lain sudah punya tim juga. Dan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dengan dari relawan yang lain, kelompok lain ya. Ya, artinya walaupun kita ini bicara Gema Kopri, tapi bukan berarti kita nggak ada koordinasi dengan teman-teman yang lain. Ya, dengan titik simpul-simpul lain ya. Betul, karena bagaimanapun relawan ini kan harus bekerja sama. Ya. Nah, nggak mungkin kami sendiri yakin akan memenangkan itu kalau tanpa kerjasama. Ya, dan ini makanya kita kenapa Koprinya ada, karena kita memang melibatkan rakyat Indonesia yang ada di Batam. Luar biasa. Bukan cuma buruh, bukan cuma pekerja, walaupun kita tahu Batam ini kota industri. Dan bukan cuma hanya Batam kayaknya. Bukan. Indonesia. Nah, kita juga berkoordinasi, alhamdulillah sampai terakhir tadi saya masih berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi lain. Dan alhamdulillah respon mereka sangat luar biasa. Bahkan kami akhirnya merasa ketinggalan. Karena mereka ternyata kayak di Jawa Barat, Gema di Jawa Kopri Tengah. ini tidak hanya ada di Batam. Gema Koprinya saat ini masih ada di Batam. Cuman relawan-relawan yang lain di daerah lain pun ya sudah ada, tapi mereka belum punya nama nih. Nah, tidak tertutup kemungkinan kita akan berafiliasi menjadi satu nama. Satu nama dengan di provinsi-provinsi yang berbeda Betul, ya. karena kita kan mulai dari Batam, ya. tapi kita masih berkoordinasi dengan teman-teman se-Indonesia yang memang bisa satu arah dengan kita, dan tidak tertutup kemungkinan Gema Kopri ini akan berkembang menjadi dari Batam untuk dari Indonesia. Batam untuk Indonesia. Dari Batam untuk Indonesia. Pemirsa Suara Minang TV, rupanya kalau mengecek dengan para buruh tidak membuat kita harus bahkan sebenarnya narasi, pemahaman, kemampuan SDM teman-teman ini sangat luar biasa di dalam rangka mencoba memberikan atau mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan apalagi sudah berhubungan dengan hal yang seperti ini. Pemirsa Suara Minang TV sadonyo, ini menjadi sebuah gerakan perjuangan bagaimana Anies menjadi presiden secara resmi, secara yang sudah mendeklarkan secara resmi yang perdana di Kota Batam. Walaupun mungkin teman-teman kelompok-kelompok dan komunitas lain sudah duluan juga melakukan, tapi belum ada, masih agak tertutup ya Bang Saiful ya. Tapi alhamdulillah sudah ada koordinasi ya Bang ya. Bang, pertanyaan dalam sisi acara besok, ada nggak orang-orang pusat yang akan mau didatangkan biar nilai jualnya akan lebih bagus lagi? Atau bahkan punya mimpi nggak kapan kira-kira Anies bisa dia datangkan Kota Batam itu? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa. Kami nggak bisik-bisik dia udah sultan tadi. Ya, pasti ini akan muncul pertanyaan begini. Betul. Masa dukungan untuk presiden dari pusat tidak ada yang hadir? Betul. Ya, kelasnya kok kayak begitu ya? Iya, betul. Nah, insya Allah besok akan ada yang hadir dari pusat, dari Jakarta. Orang yang berada di ring 1 beliau. Ya, memang beliau belum bisa hadir. Tapi di ring 1 beliau akan hadir. Siapa orangnya kita tidak perlu sebut. Kalau mau tahu hadir ya. Hadir besok ya. Ya. Tapi ada ya. Dan rencana kita untuk mendatangkan Pak Anies itu tentu ada dong. Betul. Mungkin enggak. Yang pasti kita akan buat kejutan-kejutan ke depannya. Oke. Bang Saiful. Bang, Abang kan juga seorang politikus nih. Bahkan Abang berada di satu partai yang pertama sekali yang mendeklarasikan Anies. Teman-teman ini berkoordinasi juga nggak dengan partai pendukung Anies pada saat membuat deklarasi ini gitu? Begini ya, saya sering bicara sama teman-teman. Basic kita adalah aktivis buruh pergerakan. Kita punya organisasi serikat pekerja. Yang selalu berurusan persentuhan dengan kebijakan-kebijakan politik. Ya, betul. Artinya apa? Kita tidak bisa menghindari situ. Kita harus peduli itu.
adalah untuk serikat pekerja, dan serikat pekerja ini untuk orang banyak. Ya. Tidak hanya untuk buruh. Ya. Nah, jadi dan untuk itu juga lah saya sekarang berada di partai politik memang, tapi saya memilih sendiri. Saya berada di bagian partai yang khusus membidangi buruh. Nah, jadi saya kebetulan juga ketua DPW Provinsi Kepri untuk Gerakan Massa Buruh. Oh, oke. Partai Nasdem. Kebetulan. Ya, Partai Nasdem. Nah, kenapa saya pilih itu? Memang ada di situ wadahnya yang membidangi buruh. Ya. Jadi kita juga, saya rasa saya masih konsisten di jalur saya gitu. Ya. Tuh, jadi hal ini pun tidak ada persoalan. Karena memang saya juga tidak harus ngomong ke partai begini begitu, ini masalah perburuhan kok. Ya. Tetapi seperti yang ditanya Bu Des tadi ya, kita untuk deklarasi besok tidak hanya untuk berbicara buruh, tetapi untuk lebih luas bahwa negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya. Keluar ilmu rupi gerung Pak doa. Artinya apa? Kita butuh perubahan. Ya, betul. Dan kita memilih Anies berbeda sikap, maka kita buat namanya relawan Gema Kopri. Ya. Itu untuk kepentingan yang lebih luas. Ya. Kita butuh perubahan. Dan kita melihat inilah jalan yang ada buat kita. Itu bahasa Jansen Pak. Jadi bukan masalah semata masalah buruh. Betul. Bahwa kita membutuhkan perubahan. Kalau perjuangan buruh dari dulu sampai sekarang, ya, begitu saja. Dan kita ingin bagaimana cari memformat buruh dan rakyatnya harus bersatu. Ya, sebetulnya buruh ini juga rakyat. Betul. Cuman kenapa kita buruh bersama rakyat? Ya. Buruh ini adalah rakyat sebuah kelas tersendiri. Ya, adalah rakyat sebuah kaum yang termarginalkan. Jadi ulang-ulang Pak suatu jujur. Sebuah kelas, tapi buruh ini rakyat. Ya. Tetapi kenapa kita buruh bersama rakyat? Ya memang rakyat, tapi rakyat yang mempunyai kelas tersendiri. Ya, dia mempunyai kelas buruh, kelas yang termarginalkan tadi. Ya. Sehingga semua itu sebenarnya juga buruh. Ya. Nah, itu sedikit tadi juga masalah untuk kegiatan besok. Ya, kita ini sangat terbuka untuk umum. Dan ini kita dari banyak organisasi, serikat pekerjaan juga banyak. Ada serikat pekerja transportasi, ada serikat pekerja logam industri. Kebetulan beliau beda sebenarnya. Serikat pekerjaannya kimia, energi dan pertambangan. Oh. Ada ojek online, bukan Grab, bukan itu, tapi ojek online ya, organisasinya gitu ya. Ada dari serikat pekerja pariwisata, ekonomi kreatif dan segala macam, banyak. Dan besok tuh hadir bukan atas nama organisasi masing-masing, tetapi mereka adalah dari orang-orang serikat pekerja. Ya. Terkait ini khusus di kita yang SPSI. Kalau saya berharap, tapi melihat bahwa ini perlu kita bahas secara bersama. Sebaiknya kita menentukan sikap politik, bukan sikap politik, dukungan politik. Kita bukan organisasi politik, tapi harus jelas bersikap memberikan dukungan ke politik untuk kepentingan politik yang bersentuhan dengan kita. Dan memang di dalam serikat pekerja itu banyak unsur, tidak gampang, pasti ada perbedaan. Tetapi saya berharap organisasi juga menentukan sikap politik. Perbedaan pasti ada, tetapi profesional berorganisasi harus kedepankan. Apa yang menjadi keputusan bersama itu harus kita dukung. Semuanya sama, mau si A, si B sama, tapi kita harus berada di dalam sikap yang sama, kompak. Kalau kita satu jalan, bersatu, begitulah cara yang paling gampang untuk mencapai tujuan tadi. Jangan terpecah-pecah. Betul. Mungkin lebih kurangnya saya tidak begitu suka juga terlalu dikotomi itu dimunculkan seperti tadi, tapi bagi saya salah pemerintah. Rakyat gara-gara pilihan politik berantem, itu adalah sebuah kesalahan besar. Kalau saya nggak perlu seperti itu. Tetapi di saat kita menentukan sikap, mari kita bersatu di situ. 1, 2, 3 calon, sebenarnya punya keinginan baik semua. Tetapi kita tentu menentukan mana yang lebih mengakomodir dan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang kita mau, yang bisa mampu menyelesaikan persoalan kita, khususnya buruh. Persoalan kita yang ada. Ada persoalan buruh ini bukan persoalan saya.
buruh adalah kelompok yang memberikan kontribusi besar terhadap negara ini, tetapi dia belum memberikan imbalan sesuai dengan porsi yang ada. Dan ambil contoh Kota Batam, kita nggak usah bicara banyak. Tanpa buruh mustahil Batam seperti ini. Ribu Batam ya? Mungkin masih kota nelayan, kampung nelayan. Betul. Kalau tanpa buruh. Ya, betul. Nah, tapi kadang-kadang juga dibilang buruh, kadang-kadang ada sakit. Tapi saya harus paham segitulah. Buruh bikin kacau, buruh bikin rusuh, buruh demo mengganggu ketertiban umum. Yang namanya demo pasti mengganggu. Pasti ya. Yang kita bicarakan buruh mengganggu, bukan itu. Bagaimana caranya supaya buruh jangan demo? Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Hidup Saiful Badri. Takbir. Bang, menjawab ada apa Budes? Komentar? Ada. Oke, silakan baca dulu. Awak ada pertanyaan lain. Nanti lanjut Budes. Tapi putih rambutku Anis. Ya, betul. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Sebelum ke situ, Bang. Sebelum ke situ. Kan diarahkan ke sana untuk menjawab itu. Lupa pertanyaan tadi ya, betul ya. Lupa tadi. Tagline tadi ya tentang putih rambutku, Anies presidenku. Sebelum situ, saya mau sebuah pertanyaan. Tunggu dulu, kita bacakan komentar sebentar. Tapi suruh bacakan. Ya. Maka mereka ya. Yusni Rizal, mantap, kami siap mendukung. Nah ini udah mulai bermunculan nih relawan. Yusni Rizal, kok bulu lah kok? Enggak, ini tapi nggak mau demo. Tapi kalau lah berhasil naik UMK tuh galak serang. Yandri Putra Sultan Bagindo, Suara Minang TV makin jaya selalu. Salam dari komunitas rambut putih, sahabat Anies. SM Cafe, Assalamualaikum host SMTV dan narasumber relawan Anies. Waalaikumsalam. Johannes Kan, mantap, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjutkan. Berarti itu orang Damri itu. Ya. Lanjut. Netrawati, saya pendukung Anies. Nah, Mayrizon Chaniago, mantap. Nah, ini mulai bermunculan para relawan dan ini kebanyakan mungkin banyak yang tidak dari buruh ya. Jadi kalau kita lihat Pak Hos besok itu mungkin nih ibu-ibu kan banyak nih yang memang ini ke Anies. Yang kita pikiran saya rasa seandainya ini ramai nih, orang pasti berdasarkan ingin masuk ke dalam gitu kan. Apalagi kalau sempat kan ini kan memberikan surprise nih orang ini. Siapa sih dari pusat yang datang? Itu kan nggak tahu. Sekali datang Anies. Bang, di setiap sebuah gerakan kadang-kadang ada aja orang yang pingin memanfaatkan situasi itu. Bagaimana abang dan teman-teman dari Gema Kopri mencoba melihat, mengantisipasi orang-orang yang dalam tanda petik memang pada prinsipnya mencoba memanfaatkan saja gerakan ini, mana tahu ya. Nah, bagaimana abang mencoba mengantisipasi orang-orang yang seperti ini gitu? Ya. Kami ini kalau itu nggak usah diragukan. Kita di aktivis buruh dan serikat sangat terbiasa hal kayak gitu. Bahkan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, training untuk menghadapi berbagai macam situasi yang ada di lapangan. Ilmu intelijen Asado ya. Dan itu tak ada yang jadi masalah ya. Pun, ya. Artinya begini. Apa yang kita lakukan kadang-kadang terjadi yang di luar pikiran kita. Tetapi kita orang serikat aktivis harus mampu untuk mengatasi itu, bahkan dalam hal jelek yang dimunculkan orang, jadikan hal negatif yang dimunculkan orang, olah untuk menjadi positif. Tuh aktivis harus seperti itu. Jadi artinya udah terbiasa ya. Terbiasa. Karena kadang-kadang memang nggak bisa dipungkirin itu. Bukan terbiasa menghadapi saja, tapi kita juga harus bisa hal yang negatif yang dari orang-orang, bagaimana mengolahnya menjadi sebuah hal yang positif. Oke. Melanjutkan pertanyaan Mudes lah dari Cipta Asri sampai kemari itu yang tanya. Ya. Jadi begini. Ada sebuah tagline, putih rambutku. Anies presidenku. Benar. Seperti saya bilang, tadi saya kebetulan ada organisasi di saya partai namanya Gerakan Massa Buruh. Salah satu moto adalah buruh cerdas dan kreatif. Sebuah moto itu adalah untuk memotivasi kita. Betul. Dan dari situ saya juga harus berpikir menghadapi ini, kita mempunyai suatu keinginan, punya kemauan, mencapai suatu tujuan, kita harus
menggunakan kecerdasan kita dan kita harus kreatif. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kata rambut putih muncul kapan pertama? Petang dulu ah. Jokowi yang pertama. Jokowi ya, bahwa presiden itu rambutnya putih. Ya, endorse. Ya. Endorse terhadap Jadi calon. begini, kalau bagi saya mengatakan ya sah saja. Ya. Cawe-cawe. Ya, betul. Dia ngomong begitu, tetapi ingat, rakyat kita bukan rakyat yang bodoh. Ya. Ya. Itu kita harus kreatif di situ. Ya. Jujur, itu mulai munculnya di situ. Ya. Nah, dan bagi kita, seorang presiden mengomong itu, ya bagaimana bagi saya? Ya. Sebetulnya di kelas kita bicara kayak gitu ya. Betul. Sebetulnya itu pertama munculnya. Tapi di kita di mana? Di kita tuh gini. Banyak di serikat kita ini kemarin kita di rapat. Udah banyak yang begitu yang tua, yang rambutnya sudah putih. Ya. Sehingga terhubung ke sana. Kita kan kreatif kita muncul terhubung ke sana. Betul. Artinya apa? Kita setelah begini seperti bahasa Bung Herman tadi, kita masih memikirkan berjuang untuk buruh ini. Sampai rambut putih itu salah satu. Tapi saya bilang muncul tagline rambut putih itu banyak. Muncul lagi bahwa kita yang sudah berambut putih itu dia cukup mendorong, cukup mendorong dan tidak mesti dan tidak pasti yang rambut putih itu lebih banyak dinamis, lebih energi untuk berbuat. Sehingga kami ingat, yang rambut putih ini tetap akan berada di belakang kita. Untuk kita yang bergerak, kita yang punya energi, mereka cukup untuk mengayomi saja. Apa ada kemungkinan besok yang di depan juga akan dicat warna putih? Ya benar, kita kebetulan kita ada yang namanya di dalam Gema Kopri ini macam-macam elemen. Nanti akan memuncul macam elemen, ada ojol, ada ini, ada relawan-relawan lain. Yang salah satunya namanya adalah relawan rambut putih pendukung Anies. Dan itu memang teman-teman yang berambut putih. Iya, kayak seperti pemirsa Suramina TV. Kayaknya pakai rambut putih besok kamu. Pemirsa Suramina TV sepertinya memang sesuatu. Sehingga kan ada juga bagi kita rencana kan ada juga lagu ini sebagai dari beban politik biasa. Betul. Bagaimana kita untuk diingat memberikan kesan bahwa merah darahku, putih rambutku, bersatu untuk Anies Baswedan. Luar biasa sekali ya. Jadi gara-gara cawe-cawe presiden membuat sebuah statement, rupanya menjadi sebuah aspirasi juga bagi teman-teman bagi teman-teman buruh mengambil itu menjadi sebuah tagline, tetapi dengan filosofi yang sedikit berbeda dari yang dimaksudkan. Artinya bagi saya memotivasi kawan-kawan begini. Setiap serangan yang diberikan, kita ditembak orang, peluru itu jangan selalu ditakuti. Bagaimana setiap tembakan itu juga kita, peluru itu bisa kita olah menjadi lebih dahsyat untuk diserangkan kepada orang. Masya Allah, itu juga luar harus dipikirkan biasa. gitu ya. Pemirsa Suramina TV, sepertinya memang cukup asik berbicara dengan teman-teman para aktivis yang mungkin mindset bagi kita selama ini hanya mereka tahu tentang kerja, pulang, tidur, besok kerja lagi, kan begitu. Rupanya banyak sekali teman-teman yang pada prinsipnya masih mempunyai idealisme demi sebuah kepentingan umum masyarakat secara umum dan kepentingan daripada teman-teman atau buruh itu sendiri. Oke, pemirsa Suramina TV, Pak kameramen? Ya, sudah Pak Host, tapi sebelum itu kita minta dulu closing. Karena kita kan juga belum tahu jam berapa. Betul, mungkin disampaikan. Tapi yang menariknya juga sebenarnya untuk masalah cerita Anies ini Pak Host, kadang WA yang nomor-nomor tidak dikenal itu masuk itu dukung Anies. Kita lihat foto profil itu kebanyakan malah emak-emak loh. Malah emak-emak. Iya, jadi pendukung Anies ini ternyata sangat luar biasa. Tapi kita tidak tahu apakah itu dari Batam, dari mana gitu.
Silakan Bang Herman, mungkin disampaikan sebagai ketua panitia acara. Bukan, sebagai ketua relawan. Kita akan bilang kita kreatif, jadi kita harus bisa berbeda ya. Ketua relawan langsung ketua panitia. Ketua betul. panitia. Ketua relawan langsung ketua panitia. Silakan Abang. Jangan-jangan karena disebut ketua panitia langsung dari tadi itu tidak. Jadi langsung silakan Bang Ketua. Di surat-suratnya kan jelas. Betul, nyampaikan kepada masyarakat, bahkan mungkin ada undangan umum kepada masyarakat, ya silakan saja kapan waktu, tempat pelaksanaan deklarasi ini satu, Bu Ana ini dia umur dia udah sangat tua. Dia bilang, Bu Ana inisiator relawan API Anies Baswedan turun di Kepri. Kemarin ada dia kasih tahu API itu apa ya? Kemarin dia tua banget loh. Ya, dia ada telepon saya. Ya, Ana ini kan emak-emak nih. Betul. Semangat sekali gitu. Dari Bandung kayak Bogor. Seperti Bu Des ya. Orang Padang. Orang Padang. Tapi tinggal di Ayu. Nggak tahu tinggal di mana, tapi beliau lama juga di Jakarta. Iya. Silakan Bang Maman. Ya, closing statement ya. Closing statement ya. Ya, closing. Sekaligus menjelaskan secara detail kapan, waktu, tempat dan segala macam. Ini pertama rekan-rekan semua sering saya sampaikan di banyak-banyak forum bahwasanya pekerja-pekerja ini yang bukan hanya dia bekerja di pabrik ataupun bisnis ataupun segala macam usaha, kemudian dia pulang, kemudian istirahat, kemudian besok kerja lagi kan. Tapi kawan-kawan pekerja yang besok bisa hadir, meluangkan waktunya untuk perubahan, untuk perbaikan, ini bukan orang-orang yang biasa ya. Ini ada orang-orang yang luar biasa. Jadi kami harapkan kehadiran lah bagi semua elemen, khususnya elemen pekerja, baik itu pekerja formal maupun pekerja informal, buruh tani, nelayan, rakyat Indonesia, emak-emak tadi semuanya. Betul. Besok semuanya boleh hadir di Pena Hall Batam Center, di belakang gedung Geraha Pena, di depan Masjid Agung Batam Center. Kemudian waktunya itu dari jam 14 sampai jam 16. Jam 6 Jam 2 siang sampai jam 4 siang. Jadi itu lebih kurang 2 jam. Jadi kami harapkanlah semuanya hadir, mendengarkan pemaparan kita lebih lanjut. Mungkin di sana nanti ada kata sambutan, penjelasan daripada kaum buruh, kaum pekerja. Berikan kesempatan berbagai macam kelompok untuk berorasi menyampaikan sepatah dua patah kata dari keluh kesah driver ojol misalnya, keluh kesah daripada emak-emak misalnya, keluh kesah daripada tokoh-tokoh Kepri terhadap khususnya kita terhadap dinamika dunia kerja lah, baik itu pekerja dan keluarganya. Karena memang di Kota Batam ini mayoritas adalah pekerja. Mungkin itu saja. Bang Surya sebagai koordinator acara, ada yang mau disampaikan sebelum Bang Sasra. Sasra saya. Oh, sama aja ya berarti. Bang Marga, Bang Sasra, Bang Surya. Wah, Bang Marga lah. Ganti, silakan Bang. Kalau panggilan lebih enak Surya. Oh, Surya. Berarti betul dia manggil tadi. Himbauan ya. Closing, silakan closing. Jadi dari saya sebagai koordinator relawan untuk deklarasi nanti, sedikit aja yang ingin saya sampaikan untuk closingnya. Warga Batam ini kan katanya banyak ya, pendukung Anies. Buktikan kalau besok itu pendukung Anies itu hadir. Kapan perlu penuh di pelataran parkir Jangan hanya katanya dari belakang ngobrol sana sini, saya pendukung Anies, saya pilih Anies. Tapi besok kita lihat betul nggak dia pilih Anies, kan gitu. Walaupun pilihannya nanti di dalam bilik pencoblosan, tapi coba buktikan dulu gembar-gembornya itu bahwa saya pendukung Anies. Kami tunggu di lokasi besok Pena Hall jam 2 siang. Bang Sepul? Bagi saya mungkin tadi ada juga yang masih menambahkan tanggapan yang tadi sedikit ya. Tadi kan ditanya, apakah ini deklarasi yang pertama relawan Anies ya? Sebenarnya tidak. Tidak ya? Cuman inilah beda kita. Sebelumnya mereka bikin relawan tuh adakan di hotel pengurus timnya itulah ya. Mereka menyatakan mereka sebagai relawan secara resmi. Tapi kita deklarasikan tidak hanya sekedar deklarasi, tetapi sekalian bekerja menghimbau, mempengaruhi, mengkampanyekan bahwa inilah alasan-alasan kita. Kalau sekadar deklarasi itu saja tinggal berapa orang panggil cari media deklarasi. Selesai ya. Tapi ini dibuka untuk umum semua. Kita langsung deklarasi ini langsung jalan. Ya. Makanya ini
apakah ada dari pusat? Kebetulan kita kan orang serikat yang punya jaringan, pasti kita punya jaringan ke pusat, sehingga kita komunikasi ke ring 1 langsung kita komunikasi. Dan tetapi kita karena ini keinginan kita yang namanya relawan. Yang ingin saya sampaikan ini pada closing statement ini ya, ini namanya relawan. Untuk ini pun kita bukan dibiayai. Keluar piti sonsurang. Kita bukan, karena begini, ada juga orang nih, mohon maaf, ada juga ke saya memang yang tanya transport, tanya makan. Kita bukan tim sukses. Kita ada relawan dengan rela berbuat untuk menyatukan, bekerja secara bersama, mencapai tujuan untuk kebaikan kita bersama. Ya, dengan niat tulus, dengan niat ikhlas gitu ya. Jadi itunya yang saya sampaikan. Ini adalah relawan, jangan minta macam-macam deh. Hindari gitu ya. Ini betul. Kan yang uang transport lah, uang makan. Mohon maaf. Kalau berbuat untuk kebaikan, mari berbuat. Jangan biasakan kita ini segala sesuatu diukur dengan uang recehan. Ya, ingat bangsa ini bangsa besar. Ya, bangsa besar di dunia. Penduduknya nomor 4 di dunia. Kenapa kita tidak semaju dengan bangsa lain? Karena pola pikir tadi, di dalam bersikap tadi kita masih dipengaruhi oleh yang receh-recehan itu. Ya, marilah kita berbuat dengan tulus, dengan ikhlas. Tuhan tidak pernah tidur. Insyaallah. Ya, jadi itu bagi saya. Jadi kalau ini kita berbuat ini memang deklarasi relawan yang pertama yang melakukan seperti kita. Baru kita siapkan tempat duduk besok 600, tapi kapasitas ruangan bisa sampai 800. Sampai 800 ya. Ya, dan ini sebenarnya kita belum mendatangkan Anies, tetapi orang ring satunya tentu turun. Dan kita, apakah kita akan mendatangkan Anies? Pasti. Dan kita sudah berkoordinasi. Bahkan sebenarnya dulu ya kita sudah komunikasi dengan orang Anies mendatangkan, tapi momen belum tepat. Sehingga waktu itu sebenarnya turun, ingat waktu Rocky Gerung hadir mungkin betul, hadir betul, ya. Sebenarnya waktu itu kita juga akan sekalian. Cuman kami pikir-pikir, saya diskusi sama Bu Surya sebagai beliau ini penguasa Batam ini. Jadi ya udah nanti aja gitu kan. Beliau ketua SPSI Batam ya? Kota Batam. Kalau nggak salah waktu itu beliau sambutan itu ya? Iya. Waktu acara Rocky Gerung ya? Iya, acara Rocky Gerung. Ya. Jadi itulah, jadi kita besok menghimbau yang benar relawan, kita deklarasi juga membuktikan ada pesan politik kita, ya, bahwa inilah kemauan masyarakat yang tulus, yang jujur. Terakhir yang saya sampaikan kepada saudara-saudara saya buruh, ya, mari berpikir cerdas, jangan menentukan sikap gara-gara diperintah, diinstruksi. Ya, kita atau bahkan dibayar. Kita memang buruh punya organisasi, punya struktur. Tetapi seorang buruh harus cerdas. Jangan menentukan sikap karena perintah, karena instruksi, tapi mari berpikir dengan cerdas. Kita mau apa? Apa yang sudah kita alami dan ke depan kita mau apa? Tanya diri kita. Ya. Kami ke sini walaupun kami SPSI dari pusat, bukan karena perintah-perintah. Kalau toh nanti kami yang di daerah satu pemikiran, satu sikap dengan struktur yang di atas kami, syukur alhamdulillah. Ya, tetapi apa yang kami lakukan ini bukan karena instruksi. Karena saya yakin buruh Batam ini buruh yang cerdas. Ya, betul. Ya. Udah terbukti kok. Sudah terbukti. Kok. Merantau. Dari 3 orang ini bisa mewakili daripada ribuan. Bagaimana tingkat kecerdasan? Karena kecerdasan buruh Batam jadi maju. Cuman dia masih terlupakan. Wah, itu dari buruh jadi gurunya gini, hebat buruh. Karena langsung mengancang-ancang dari dulu tuh, oh begini karena 9 tahun Pak Herman perjuangkan nggak bisa, jadi lompat. Jadi mereka sudah berbuat tapi mereka masih berlupakan. Tadi kan pesan ke bawah. Kita juga mungkin kalau ke atas kita berpesan, terserah mau berpesan judulnya, tapi kita berharap kepada pemerintah, tempatkanlah buruh pada tempat semestinya. Berikan dia sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya. Itu yang kita juga perlu itu. Maka negara ini akan damai, negara ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera. Hidup berkeadilan itu akan tercapai. Jadi jangan kesampingkan buruh dan perhatikan juga di mana dia harus ditempatkan. Apalagi kita ini menghadapi masa-masa politik. Ya. Dan seluruh
bagi yang di atas jangan bungkam buruh, bagi yang di bawah bersikap bertindaklah yang cerdas untuk kaummu. Mungkin itu saja. Oke, pemirsa Suara Minang TV, mendengar orasi pendek yang disampaikan oleh Ketua SPSI, wah yakin beliau itu memang seorang orator gitu. Agak belum mangga unang kecek tadi itu. Mudes, tidak terasa 1 jam lebih. 1 jam lebih kita berbincang-bincang dengan para relawan Anies di bawah bendera Gema Kopri Batam. Dari Batam untuk Indonesia. Dari Batam untuk Indonesia. Kami yakin dan percaya seperti apa yang disampaikan oleh Budes, bahwasanya sebenarnya masyarakat memang menginginkan sebuah perubahan yang luar biasa. Walaupun bagi sebagian kecil orang mengatakan nggak ada lagi yang perlu dirubah pada masa ini gitu. Tapi banyak yang sebenarnya harus yang dirubah. Nah, salah satu yang secara jantan dan gentleman langsung mendeklarkan diri dengan mengakomodasi seluruh teman-teman dengan jiwa yang sama, dengan visi yang sama dalam sebuah bendera Gema Kopri Kota Batam. Tentu kita berharap Budes acara besok berjalan dengan lancar. Walaupun tadi nggak sempat kita bertanya tentang masalah keamanan, tapi kita berharap tetap tidak ada apa-apa. Kami yakin dan percaya panitia sudah antisipasi segala bentuk hal sekecil mungkin yang akan memicu-micu atau bahkan berkoordinasi dengan pihak keamanan itu sendiri. Budes? Karena buruh sudah terbiasa cinta damai. Ya. Tuh kok, baik. Enggak, kalau demo pun banyak kan enggak ada rusuh ya. Apalagi yang di depan. Ya. Samping atau depan? Enggak, di barisan paling depan. Oh gitu ya. Ketua kita. Iya. Baik penonton Suara Minang TV di mana saja berada, tak terasa 1 jam kita bersama dan banyak hal yang kita bisa dapatkan. Yang pastinya bahwa buruh mengambil satu kebijakan ini karena beliau sudah mereka ini adalah yang berada di ring satunya di buruh dan mereka yang hari-hari melihat bagaimana nasib buruh dan bagaimana nasib masyarakat yang juga mungkin tidak hanya buruh begitu. Jadi mereka mengambil satu sikap, satu kesepakatan bahwa melihat apa yang sudah dilakukan oleh seorang Anies di luar dari Kota Batam masa masa jabatannya. Jadi mereka ini tertarik dan mereka ingin mengadakan satu perubahan untuk buruh itu sendiri pastinya. Dan secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan penonton, kami juga menghimbau kembali bahwa yang ingin bergabung bersama relawan Anies ini besok di acara di Pena Hall pada tanggal 14 Juli 2023 pada pukul 14 sampai pukul 16 besok sore. Dan kami dari seluruh kru Suara Minang TV yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila di dalam cerita yang kami sampaikan ada yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita akan bertemu kembali di program berikutnya yang pastinya tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada lelet-lelet kan?